Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Endah Novianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap 2 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Mari kita simak. Tujuan pembelajaran khusus pada pembuatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya mewawancarai 2 kepala sekolah. Adapun 2 narasumber hebat ini terdiri dari yang pertama, Bapak Haji Asep Gunawan SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Sodong Hilir yang merupakan atasan saya langsung. Dan narasumber hebat yang kedua, yaitu Ibu Eti Nurhayati SS MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Sodong Hilir. Berikut adalah hasil dari wawancara dengan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Haji Asep Gunawan SPD MPD. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Adapun jawaban dari narasumber, dilema etika merupakan situasi yang sulit di mana kita harus menentukan pilihan secara moral di antara pilihan yang benar. Namun, harus memilih salah satu dalam mengambil keputusan, sekalipun hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam hal kedisiplinan, dilihat dari regulasi, semua pegawai baik ASN maupun non-ASN wajib mematuhi peraturan tentang kedisiplinan. Seharusnya hal ini berlaku menyeluruh. Namun, ketika dihadapkan dengan guru non-ASN, dihadapkan dengan beberapa pertimbangan. Tentu hal tersebut bertentangan dengan regulasi, di mana aturan ini bersifat mengikat dan memaksa, serta berlaku menyeluruh. Namun, pada praktiknya, meskipun hal ini bertentangan, terdapat beberapa kelonggaran, khususnya bagi guru non-ASN. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Bapak mengambil keputusan terutama untuk kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Adapun jawaban dari narasumber yaitu, sebagai seorang pemimpin, saya biasanya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan semua pihak yang terkait agar keputusannya dapat diterima oleh semua warga sekolah. Selain itu, saya juga mengumpulkan informasi terkait kasus yang terjadi dan mengidentifikasi keputusan yang dapat diambil, serta menganalisis alternatif solusi dari keputusan tersebut, untuk kemudian diperoleh dampak yang akan muncul dari pengambilan keputusan yang saya lakukan. Pertanyaan yang ketiga, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Adapun jawaban dari narasumber yaitu, yang pertama, mengkaji apa yang dapat dirumuskan dari permasalahan yang terjadi. Kemudian, mengumpulkan informasi dan fakta yang relevan. Tahap selanjutnya, membicarakannya dengan pihak yang terkait dengan cara musyawarah. Selanjutnya, mengumpulkan saran-saran dan masukan untuk kemudian mengolahnya menjadi beberapa alternatif solusi. Dan yang selanjutnya, pertimbangkan dampak yang muncul, kemudian setelah itu menetapkan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun jawaban dari narasumber yaitu, selama ini saya merasa efektif dalam mengambil keputusan jika dilakukan dengan cara musyawarah. Selain itu, saya pun mencoba untuk menyederhanakan permasalahan serta mengendalikan emosi kita buat senetral mungkin, agar nantinya didapat keputusan yang bijaksana, yang baik, dan dapat diterima oleh semua pihak. Lalu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun jawaban dari narasumber yaitu,
Tantangan dalam pengambilan keputusan yang saya rasakan yaitu ketika terdapat banyak masukan yang berbeda dalam kegiatan musyawarah untuk pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan waktu dan kemampuan saya juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, terdapat juga tekanan sosial yang saya rasakan ketika saya mencoba mempertimbangkan dan memutuskan sebuah keputusan. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Biasanya saya melihat terlebih dahulu jenis permasalahannya, apakah harus segera diputuskan atau dapat menunggu terlebih dahulu. Biasanya untuk permasalahan yang kurang mendesak, saya akan menjadwalkan terlebih dahulu untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Namun, jika ternyata masalah tersebut harus segera diselesaikan, maka saat itu juga saya langsung mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan yaitu ketika semua pihak yang mengerti akan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diselesaikan dengan kepala dingin, tenang, dan bersifat terbuka akan masukan-masukan dan saran yang diberikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya, yang pertama, seorang pemimpin tidak dapat sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan. Perlu berbagai pertimbangan sebelum membuat keputusan. Yang selanjutnya, berempati terhadap pihak yang memiliki permasalahan, sehingga dapat berbagai alternatif solusi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bersikap adil dan netral. Dan yang keempat, harus mempertimbangkan pula dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang kita buat. Selanjutnya, hasil wawancara bersama narasumber yang kedua, yaitu Ibu Eti Nurhayati, SS, MPD. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika terjadi ketika terdapat dua hal yang dipilih, namun memiliki nilai yang sama-sama baik dan sama pentingnya. Namun, kita sebagai seorang pemimpin harus memutuskan untuk mengambil salah satu keputusan terbaik sebagai kebijakan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang memiliki dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya, dalam mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan dari dua hal yang sama-sama benar itu mana yang lebih mendesak atau mengambil pilihan yang lebih penting. Karena kalau pilihan tersebut tidak diambil, maka dikhawatirkan akan menyebabkan suatu hal yang buruk dan fatal. Apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mendiskusikan dengan orang terdekat, kemudian meminta pendapat mereka bagaimana sebaiknya dalam mengambil keputusan. Ketiga, mempertimbangkan saran dan memilih saran yang lebih solutif. Selanjutnya, menganalisis dampak yang akan timbul dan kemudian menetapkan keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya merasa sangat efektif ketika mengambil keputusan dilakukan melalui proses musyawarah. Melalui proses tersebut, banyak sekali pendapat atau masukan-masukan yang dapat saya jadikan referensi dan bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang akan saya ambil. Melalui musyawarah juga membuat semua pihak mengetahui dan terbuka akan pemikiran maupun kondisi yang terjadi. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya, tantangan dalam mengambil keputusan yaitu merasakan dampak yang muncul dari keputusan yang saya buat tersebut. Misalnya, saya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan setelah memberikan keputusan. Biasanya perlakuan ini muncul dari pihak yang merasa dirugikan.
Padahal sebelumnya saya sudah menganalisis keputusan yang saya buat harus baik untuk semua pihak. Jangan ada yang merasa dirugikan. Namun pada pelaksanaannya selalu ada saja pihak yang kurang setuju dan merasa dirugikan dengan keputusan yang telah saya buat. Apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Bentuk prosedur seperti apa yang ibu lakukan? Biasanya saya tidak langsung memutuskan pada saat itu juga, melainkan membutuhkan waktu dan jadwal khusus untuk membahas kasus tersebut bersama semua pihak yang terkait melalui proses musyawarah dengan tahapan-tahapan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya memulai dengan mengumpulkan data dan informasi, memvalidasi kebenaran dari kasus yang sedang terjadi, kemudian menganalisisnya bersama sehingga ditemukan berbagai alternatif solusi yang bisa saya ambil. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor yang selama ini mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah lingkungan yang mendukung. Baik itu tempat yang aman, nyaman, dan kondusif maupun pihak-pihak yang terlibat dapat secara terbuka mengemukakan pendapatnya dan menerima apapun keputusan yang diberikan dengan perasaan ikhlas. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, sebelum mengambil keputusan diperlukan pertimbangan yang matang. Yang kedua, selalu menguji kebenaran atau memvalidasi kasus yang terjadi sebelum menganalisisnya. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai informasi dan fakta yang terjadi. Dan yang keempat, dalam kegiatan pengambilan keputusan, libatkan semua pihak, mintai pendapatnya dan didiskusikan bersama untuk menentukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Berikut analisis dari hasil diskusi dan refleksi. Banyak hal menarik yang saya dapatkan dari wawancara pada kedua narasumber tersebut. Salah satunya, sebagai seorang pemimpin harus selalu siap ketika menghadapi kasus dilema etika. Tanpa disadari, ternyata setiap individu memang dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Namun, ketika dihadapkan pada permasalahan, khususnya kasus dilema etika, seorang pemimpin harus responsif dan teliti saat menentukan keputusan. Selain itu, kedua narasumber memiliki sebuah gaya kepemimpinan dan cara mengambil keputusan yang sama, yaitu sama-sama menggunakan metode musyawarah dengan semua pihak terkait, meskipun pada penerapannya memiliki ciri khas dan gaya masing-masing. Narasumber pertama dengan gaya tegas dan mengayomi, dan narasumber kedua dengan gaya lembut dan keibuan. Namun, meskipun berbeda gaya dengan ciri khas masing-masing, setiap keputusan yang diambil tidak mengesampingkan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian. Untuk kedepannya, rencana para narasumber dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika yaitu tetap dengan cara musyawarah. Karena melalui musyawarah, banyak solusi-solusi dan pendapat yang bisa menjadi masukan dan alternatif solusi dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Sehingga musyawarah dirasa cara yang mereka anggap efektif dalam mengambil keputusan. Setelah saya melakukan wawancara, saya terinspirasi untuk menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam mengambil keputusan dilema etika dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekitar, kepada murid-murid saya, rekan sejawat, maupun keluarga saya sesuai dengan apa yang telah saya pelajari pada modul 3.1 ini. Saya akan mengimplementasikannya saat ini juga ketika dihadapkan pada permasalahan dilema etika. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menginspirasi. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.